Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan keempat kita di mata kuliah statistika matematika ini, kita akan membahas tentang distribusi sampling pada materi hari ini. Itu distribusi sampling artinya adalah kita mencari distribusi daripada sampel. Kalau pekan lalu kita mencari distribusi daripada suatu populasi, ketika misalnya populasi dari suatu variabel itu diketahui, maka variabel lain yang berhubungan dengan si variabel yang diketahui itu bisa kita ketahui bagaimana bentuk fungsi distribusinya. Pada saat ini kita akan membahas itu bagaimana bentuk distribusi daripada si sampel, sehingga dinamakanlah distribusi sampling. Kenapa kita belajar distribusi sampling ini? Jadi kan pada ranahnya si statistika inferensi, karena kita sudah sampai nanti sekarang ini ada bagaimana cara menduga statistik. Kita ada statistika deskriptif, kemudian ada statistika inferensi. Di bagian deskriptif kita itu adalah melakukan suatu kegiatan mengumpulkan data, menyajikan data. Lalu kalau di inferensi kegiatan kita itu adalah bagaimana menganalisis data, kemudian membuat hipotesis, kemudian adalah bagaimana kita memprediksi inferensi yang ini kita ketahui dengan menggunakan sampel. Kenapa? Ketika kita melakukan suatu kegiatan pada suatu populasi itu memerlukan biaya yang besar, kemudian waktu yang banyak kayak gitu. Jadi kita melakukannya itu adalah dengan cara mengambil adalah terhadap sampel. Maka sampel ini harus representatif terhadap si populasi. Maka parameter populasi yang tidak kita ketahui ini, itu kita lakukan untuk mengetahuinya itu adalah dengan melihat parameter si sampel. Nah ini. Kemudian di distribusi sampling ini kita juga adalah proses daripada si estimasi ini. Ini nanti ada yang kita namakan sebagai estimator dari parameter. Nanti kita akan membahas itu adalah estimator dari parameter itu adalah seperti mu, kemudian adalah sigma kuadrat. Ini adalah parameter daripada si populasi. Parameter populasi ini namanya. Kemudian si sampel, di ciri-ciri sampel ini kan parameter ciri-ciri daripada si populasi. Ciri-ciri populasi itu dinamakan dengan parameter. Itu adalah mu, adalah sigma kuadrat kayak gitu. Ini sigma kuadrat. Lalu ini adalah populasi. Selanjutnya adalah di sampel itu kita kenal ada namanya X bar, kemudian ada S kuadrat. Ini itu adalah karakteristik dari statistik. Nah ini karakteristik daripada statistik yang si X bar, kemudian dia adalah S kuadrat. Lalu ini S kuadrat sama X bar ini kita gunakan untuk si menduga mu. X bar untuk menduga mu, S kuadrat untuk menduga si sigma kuadrat. Karena ini adalah dalam ranahnya si populasi. Maka kita bekerjanya itu adalah di sampel. Sampel ini sampel yang kita miliki ini harus representatif terhadap si populasi. Maka
X bar, S kuadrat itu dinamakan sebagai estimator daripada si mu, kemudian estimator daripada sigma kuadrat. Nah ini lalu di distribusi sampling ini kita kan dalam ranah statistika inferensi. Nah ini si ini kan estimatornya ya. Estimator ini dia harus memiliki dan memerlukan suatu distribusi fungsi. Maka distribusi fungsi kita ini dinamakan dengan distribusi estimator. Ini memerlukan adanya si distribusi. Memerlukan distribusi. Maka ini dinamakan sebagai distribusi daripada si estimator. Nah ini karena proses estimator ini adalah distribusi ini dinamakan dengan distribusi sampling daripada si estimator. Maka itu kenapa kita harus melakukan suatu proses distribusi sampling itu adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk fungsi daripada si estimator. Jadinya ini distribusi sampling itu nanti adalah merupakan suatu fungsi dari sampel X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi nanti yang kita ketahui di sini itu adalah suatu fungsi distribusi daripada suatu sampel yang merupakan adalah estimator daripada si populasi. Nah itu kenapa kita belajar si distribusi sampel, distribusi sampling ini, kemudian distribusi si estimator. Nah ini distribusi si estimator ini membutuhkan adalah distribusi populasi. Maka sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana bentuk distribusi daripada si populasi. Distribusi populasi ketika kita membahas dalam statistika inferensi itu umumnya diasumsikan adalah dia berbentuk distribusi normal, kemudian gamma, eksponensial. Eksponensial ini nanti bisa berbentuk adalah chi-squared. Distribusi beta kayak gitu karena ini nanti kan beta chi-squared berasal daripada distribusi gamma. Nah ini jadi distribusi daripada si estimator ini bergantung terhadap distribusi populasi. Artinya adalah distribusi si populasi kita ketahui bagaimana bentuk asumsinya. Lalu yang kita cari itu adalah bagaimana bentuk fungsi daripada si distribusi samplingnya atau sampelnya. Oke, kita lihat apa tujuan daripada mata kuliah kita ini. Berharap nanti Ananda semuanya itu adalah bisa membentuk itu suatu distribusi sampling yang merupakan kombinasi linear dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Lalu kombinasi linear dari suatu populasi yang berdistribusi gamma. Kemudian suatu populasi yang berdistribusi chi-squared. Kemudian distribusi rata-rata dari X bar dengan populasinya normal. Kemudian variansi sampel S kuadrat untuk yang distribusi normal. Nanti ini akan kita bahas bagaimana cara membentuk suatu distribusi sampling. Yang awalnya dia adalah bentuknya distribusi normal pada populasinya. Oke, ya ini kita memiliki suatu fungsi distribusi untuk yang populasi itu adalah mengikuti suatu distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya adalah sigma i kuadrat. Ini xi independen, artinya adalah x1, x2 sampai dengan xn itu adalah independen, tidak bergantung. Pertanyaannya adalah tentukan distribusi daripada estimator theta 1 yang bentuknya itu adalah A1 X1 tambah A2 X2 tambah sampai dengan tambah AN XN. Ini adalah bentuk daripada bentuk variabel random kita. Estimator kita di sini itu adalah ini. Estimator kita adalah theta 1 kuadrat, kemudian yang kedua adalah theta 2 kuadrat. Pertanyaannya adalah ketika bentuk fungsinya itu adalah A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah sampai dengan AN XN, ini itu bagaimana bentuk fungsi distribusi samplingnya. Fungsi distribusi
sampling. Nah ini. Ketika kita ingin membentuk suatu fungsi distribusi yang seperti ini, maka kita bisa lebih mudahnya adalah pakai moment generating function, MGF kayak gitu. Kalau sebelumnya kita juga sudah memperkenalkan ya bentuk metode MGF itu. Oke, kita jawab untuk yang pertama, yang A ini, itu adalah bagaimana bentuk fungsi sampling atau fungsi distribusi daripada suatu estimator theta 1 topi, theta 1 topi kayak gitu. Dia berbentuk suatu bentuk fungsi distribusi normal. Di fungsi distribusi normal, bahwasanya ini kita memiliki suatu distribusi normal dengan mu-nya adalah rata-ratanya mu, kemudian variansinya adalah sigma i kuadrat. Nah ini kita ketahui bahwasanya momen MGF daripada si MX ini, distribusi normal, itu bentuknya adalah eksponen berpangkat mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Ini adalah bentuk dari MGF si distribusi normal. Nah, ini bentuk MGF distribusi normal. Lalu, dari MGF-nya si populasi ini, MGF populasi, kita akan mencari itu bagaimana MGF-nya si sampel. Dari bentuk MGF sampel inilah nanti kita bisa menentukan apa itu bentuk fungsi distribusi sampel. Distribusi sampel ini. Nah, ini tujuan kita dari pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini. Oke? Kita lihat bagaimana bentuknya. Ingin kita cari itu adalah M daripada si theta 1 topi. Nah ini, theta 1 topi. Yang mana bisa kita ganti, ini adalah theta 1 topi itu adalah A1, X1 tambah A2, X2 sampai dengan AN, XN. Nah ini adalah bentuk bentuk fungsinya. Maka ini bisa kita lihat M ini adalah A1 X1 sampai dengan ANXN ya, maka ini bisa kita bentuk sigma kan. Ini, maka ini adalah AI XI. XI untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Ini kan boleh sama aja bentuk persamaannya, oke? Yang bentuk yang ini coba kita ini. Oke. Kita halaman selanjutnya. Ingin kita bentuk, bagaimana bentuknya? Tadi dibentuk di atas, itu adalah ini M, sigma daripada I, mulai dari 1 sampai dengan N untuk AI, XI, T. Nah, ini. Kita ketahui bentuk daripada M ini itu adalah P. Bentuk daripada si ini ya, dari MGF itu adalah P, I, mulai dari 1 sampai N berarti ini bentuknya. Maka ini adalah bentuk persamaannya. Ini adalah MXI daripada si AI, T. Nah ini. Ini nanti buka lagi bentuk persamaan daripada moment generating function-nya. Oke. Daripada si ini bisa kita bentuk lagi. Bahwasanya ini adalah P, I mulai dari 1 sampai dengan N, bahwasanya MXI, AIT kita, bahwasanya ini artinya adalah momen daripada si XI. XI kita itu tadi menunjuk kepada si distribusi populasi, distribusi normal itu. Maka kita bisa ganti ini menjadi eksponen berpangkat T, mu, ini kan AI ya, AI ditambah dengan setengah daripada sigma I dikuadratkan, oke, kemudian AI kuadrat T kuadrat. Ini berasal dari mana? Karena apa? Ini kan bentuk daripada si MXT-nya, distribusi normal itu adalah E berpangkat
mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Oke, ini baru kita ganti kayak gitu karena sifatnya ini adalah ini T-nya adalah AIT ya. Ini ada oke, sebentar ya. Ini sifat daripada si ini ketika misalnya ada koefisien, maka ini adalah MXI, maka ini adalah AIT. AIT, maka ini setiap ini karena ada mu T, maka T ini ganti dengan AIT, maka adalah jadinya T mu AI ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat ini ganti dengan AIT, makanya adalah AI kuadrat T kuadrat. Oke. Bentuk yang ini adalah pi ya, adalah pi, maka perkalian daripada setiap i-nya sampai dengan n. Maka ini adalah kita dapatkan. Oke, ini adalah bentuk dari jabaran pi kita yang berbentuk eksponensial. Tadi ini kan adalah karena pi, maka dia perkalian. Karena perkalian, maka kalau eksponensial kan pangkatnya adalah dijumlahkan. Jadi ini bisa kita bentuk, akhirnya adalah E berpangkat. Ini yang berjalan adalah A1, A2 ya, kemudian sampai dengan AN, maka ini bisa kita tuliskan adalah T mu sigma daripada si AE, I-nya berjalan ya, mulai dari 1 sampai dengan N, lalu ini sama dengan setengah, kemudian sigma 1 kuadratnya juga berjalan, maka ini adalah T kuadratnya kita 1 sampai dengan N untuk sigma I kuadrat AI. Nah ini bentuk daripada si distribusi sampling kita daripada θ1. Maka θ1 ini bisa kita tuliskan bagaimana bentuk distribusinya. Ini adalah θ1 topi itu memiliki, karena itu ini bentuknya juga masih berbentuk MGF daripada distribusi normal, maka dia adalah dari distribusi normal juga dengan rata-ratanya adalah ini. Maka ini adalah mu sigma daripada AI, I mulai dari 1 sampai dengan N, kemudian variansinya itu adalah ini sigma I mulai dari 1 sampai dengan N. Itu untuk sigma I kuadrat AI. Nah ini. Nah, ini adalah bentuk distribusi sampling untuk A1 kuadrat. Ini kita coba lagi untuk yang soal yang kedua ya. Yang soal kedua itu menyatakan itu adalah bentuk daripada θ 2 kuadrat kayak gitu. Ini bagaimana kalau θ 2 kuadrat? θ 2 topi ini adalah berasal dari X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Nah ini adalah yang B. Ini, maka dia berasal daripada si fungsi kita itu juga, bahwasanya Mx ini kan berasal dari distribusi normal ya, yang berbentuk itu adalah E mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat, yang mana ini adalah merupakan rata-ratanya, ini merupakan variansinya. Maka ini bisa kita rubah, ini adalah X kita, itu adalah si θ 2 topi T, maka ini adalah M, X θ 2 kita adalah X1 tambah X2 tambah dengan Xn T. Nah ini kemudian bentuk daripada ini adalah sigma daripada XI. I kita mulai dari 1 sampai dengan N untuk yang T. Nah ini untuk MXIT. Ini adalah bentuknya. Maka ini bisa kita jabarkan bahwasanya si ini ya, karena ini adalah MX1 kali MX2 kayak gitu. Ini adalah jabarannya pi
I mulai dari 1 sampai dengan N untuk E berpangkat mu T ditambah setengah T kuadrat sigma kuadrat. Nah ini. Lalu ini karena ini pi perkalian, maka ini adalah E N mu T ditambah setengah T kuadrat sigma I mulai dari 1 sampai dengan N untuk sigma I kuadrat. Nah ini maka ini adalah bentuk daripada fungsi distribusi sampling kita. Ini 2 ya. Theta kuadrat ini sama dengan distribusi ini normal ya, bukan sama dengan normal dengan rata-ratanya adalah N mu, sigma I mulai dari 1 sampai dengan N untuk XI dikuadratkan. Nah, ini adalah bentuk daripada distribusi fungsi distribusi sampling kita untuk theta 2 topi. Kemudian, nah ini juga nanti Anda bisa kerjakan bahwasanya ini bagaimana cara mendapatkan fungsi distribusi untuk WI ketika bentuknya adalah X dikurangi mu per sigma, yang mana si X itu berasal daripada fungsi distribusi normal juga dengan rata-ratanya adalah mu dan sigma kuadrat. Maka di sini nanti Anda memakai sifat daripada MGF. Sifat daripada MGF. Ini coba dikerjakan yang A, B, dan C ya untuk sebagai latihannya. Oke. Yang selanjutnya kita masuk kepada bagaimana cara membentuk distribusi sampling dari distribusi gamma. Kita ketahui bahwasannya fungsi distribusi gamma itu memiliki fungsi bentuk itu adalah fx, beta, alfa itu sama dengan 1 per beta berpangkat alfa dikali pi alfa dikali x berpangkat alfa kurang 1 E berpangkat min x per beta. Nah, ini untuk intervalnya adalah 0 sampai tak hingga. Fungsi distribusi gamma itu adalah terbentuk MGF-nya itu adalah 1 dikurangi beta T berpangkat min alfa. Yang mana alfanya sama dengan 1, itu sama dengan distribusi gamma ini nanti akan sama dengan distribusi eksponensial yang berbentuk fx. Karena ini adalah alfanya sama dengan 1 ya, kalau kita masukkan ke sini, maka fungsinya untuk distribusi eksponensial berbentuk 1 per beta berpangkat 1 per beta. Kemudian pi 1 itu sama dengan 1 ya. Kemudian ini X berpangkat 1 kurang 1, X berpangkat 0, itu adalah 1. Kali E berpangkat min X per beta. Maka ini adalah bentuk daripada distribusi eksponensial yang alfanya sama dengan 1. Kemudian momennya, fungsi pembangkitnya itu adalah 1 kurangi beta T berpangkat min 1. Oke. Lalu selanjutnya, ketika fungsi distribusi gamma ini berbentuk itu adalah alfanya itu sama dengan n per 2, kemudian betanya sama dengan 2. Nah, maka bentuk fungsi gamma ini akan membentuk suatu fungsi distribusi Q-squared yang berbentuk 1 per 2 berpangkat alfa dikali pi n per 2. Ini adalah ketika posisi alfanya itu adalah kita masukkan n per 2, kemudian betanya itu adalah 2. Maka bentuknya adalah 1 per 2 berpangkat alfa kali pi n per 2 dikali x berpangkat n per 2 dikurang 1 dikali e berpangkat min x per 2. Ini adalah untuk yang derajat bebasnya ini adalah n. Nah ini derajat bebasnya adalah n. Ini adalah posisi ketika distribusi gamma adalah berbentuk suatu fungsi distribusi Q-squared ketika itu alfanya sama dengan n per 2, kemudian betanya itu sama dengan 2. Oke, kita coba untuk soal daripada distribusi gamma ini, ketika alfanya itu adalah, ketika parameternya itu adalah alfa sama beta, kemudian pertanyaannya adalah tentukan distribusi daripada si Y yang berbentuk X1, X ditambah X2 sampai dengan ditambah Xn.
Ini adalah bagaimana bentuk distribusi samplingnya. Maka untuk yang posisi yang seperti ini, maka bisa kita bentuk itu adalah MYT. Nah, ini MYT ya. Ini sama dengan posisinya adalah M. Y-nya kita ganti dengan X1 tambah X2 ditambah sampai dengan XNT. Nah, ini. Kemudian ini, maka bentuknya adalah ini adalah karena penjumlahannya, maka ini adalah sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan NT. Nah, ini. Kemudian bentuk daripada MXT itu kan adalah Pi ya, maka ini berbentuk Pi, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N untuk yang MXI T. Nah, ini baru nanti kita masukkan bahwasanya MX Pi daripada MX ini artinya kan adalah MX1 kali MX1T kali MX2T sampai dengan MXNT. Nah, ini. Maka ini bisa kita masukkan. Ini adalah perkalian, maka ini kita masukkan bentuk yang tadi, berarti ini adalah 1 dikurangi beta T berpangkat min alfa ya, min alfa kali dengan 1 kurang beta T berpangkat min alfa juga sampai dengan 1 dikurangi beta T berpangkat min alfa juga sebanyak n ini sebanyak n. Ini adalah posisinya sebanyak n. Nah, ini sehingga ini bentuknya adalah ini 1 dikurangi beta T berpangkat min n alfa. Nah, ini sehingga ini bisa kita tuliskan bahwasanya ini adalah berbentuk Y ini berbentuk suatu fungsi gamma yang parameternya itu adalah n alfa, beta. Nah, ini adalah bentuk distribusi sampling daripada si Y X1 ditambah X2 sampai dengan Xn yang bentuk fungsi X-nya itu adalah berbentuk populasi yang memiliki distribusi gamma. Lalu kita coba untuk yang soal keduanya. Ini adalah bentuk kita adalah berbentuk eksponensial ya. Berarti posisinya adalah ketika alfanya sama dengan 1. Fungsi gamma yang alfanya sama dengan 1. Yang berbentuk Y-nya adalah X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Maka ini bisa kita cari bentuknya itu dengan cara kita tuliskan lagi bahwasanya ini adalah M YT. Nah, ini sama dengan M, Y-nya adalah X1 tambah X2 sampai dengan XNT. Nah, ini. Maka ini adalah M, sigma dari XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N ini T. Lalu, ini tadi adalah bentuknya tadi ini sudah kita ini kan ya, berarti ini adalah daripada fungsi fungsi eksponensial ya, maka ini kan MXI T, maka ini kan adalah sama dengan Pi, I mulai daripada 1 sampai dengan N, untuk MXI T ya, MXI T untuk bentuk persamaannya. Maka ini bisa kita rubah lagi. Maka ini MXIT ini kan adalah dari persamaannya si eksponensial. Maka 1 kurangi theta T berpangkat min 1. 1 kurang theta T berpangkat min 1 juga ya. Min 1 juga ini. Sampai dengan 1 kurang theta T berpangkat min 1. Ini adalah posisinya sebanyak N. Nah, ini sehingga ini bentuknya adalah 1 kurang theta T berpangkat min 1 itu sebanyak
N, maka ini bisa kita tuliskan 1 kurang theta T berpangkat min N. Maka bentuk Y kita ini adalah distribusi gamma yang parameternya adalah N, theta. Nah ini, N, theta. Ya, ini pembahasan kita mengenai sampling. Mengenai sampling ya, daripada distribusi ini, kita sampai pembahasan di distribusi sampling untuk yang gamma dulu, nanti kita lanjut dengan chief square, kemudian yang X bar dan S kuadrat, lalu nanti kita ke estimasi titik. Untuk yang 3 soal kita ini, Anda silahkan dikerjakan, ini adalah bentuk sebagai tugas latihan ya, untuk memahirkan bentuk ini. Lalu MGF di sini, ini adalah memakai sifat-sifat MGF yang sudah kita sampaikan di pertemuan kita sebelumnya. Dan ingat, Anda ada 4 sifat daripada MGF, itu mohon Anda perhatikan untuk pembentukan fungsi distribusi sampling ini. Untuk hari ini, saya mohon maaf dulu. Jika ada yang mau disampaikan, silahkan nanti melalui diskusi di e-learning, kemudian di grup juga dipersilahkan. Saya mohon undur diri. Mohon maaf untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.